Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pandeglang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf TU dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Ke acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Randy. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Randy yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan semoga kita yang mendengarnya mendapat pahala terlebih yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Lucy. Sebelum penyampaian materi, di sini saya akan membacakan profil beliau. Nama lengkap Ibu Lucy Mulyantini ST. Beliau juga adalah guru produktif kimia dan beliau pernah menjabat sebagai pembina Putri Rohis dari 2011 sampai 2017 loh. Dan Ibu Lucy juga aktif di luar, yaitu mengikuti komunitas inspirasi Nabawiyah. Dan langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan materi dari Ibu Lucy. Terima kasih Teh Elis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillahil ni'amahu wa yukafi'u mazidah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama selalu ya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat yang bisa membuat kita dan membantu kita untuk bisa beraktivitas, terutama di hari yang insya Allah ini luar biasa berkah ya. Mudah-mudahan juga hari ini materi yang disampaikan juga bisa diserap, kemudian juga bisa kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada kedua hasanah kita, guru terbaik kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Baik, di sini Ibu diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang menjaga lisan. Oke. Kalau berbicara tentang lisan, hakikat lisan sendiri itu adalah kalau misalkan kita ya berbicara tentang lisan itu, lisan adalah sebuah anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lisan kita tidak bisa menyampaikan sesuatu yang kita mau sampaikan kepada orang lain, gitu kan?
Nah, hakikat lisan itu sendiri kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 makna ya. Oke, tadi yang pertama itu sebagai bahasa, kemudian juga yang kedua itu sebagai pujian, yang ketiga maknanya sebagai anggota tubuh yang biasa kita gunakan untuk berbicara. Gitu. Jadi ini adalah 3 makna yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita bicara tentang lisan itu sendiri, ya, lisan itu kan biasanya lidah ya. Ini adalah salah satu anggota tubuh yang lidah itu luas banget, ya kan? Luas banget ya, kita gunakan itu dia bisa meliuk-liuk, tapi itu luar biasa gitu efeknya. Jadi orang lain. Ya, bener banget, bisa menyakiti hati orang lain kalau pembicaraan yang kita keluarkan dari mulut kita lewat lidah kita itu tidak kita jaga bahasanya, seperti itu. Ya, di hadis juga kan disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi di situ disebutkan seorang muslim, dikatakan seorang muslim apabila muslim yang lain itu selamat dari lidah dan tangan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita dikatakan seorang muslim nih, kata Rasulullah, kalau misalkan teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim itu selamat dari tangan kita dan lidah kita. Maksudnya selamat itu terjaga gitu ya. Kita tidak menyakiti hatinya, kemudian tidak menyakiti mereka dari segi fisik menggunakan tangan kita gitu. Jadi itu adalah seorang muslim, dikatakan sebenar-benar muslim seperti itu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga kita bisa garis bawahi ya, ada di surat Qaf ayat 18. Di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tiada suatu perkataan pun yang diucapkannya melainkan dari antara keduanya itu ada malaikat yang hadir. Bisa dipahami ya? Jadi tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya itu kembali kepada manusia, melainkan ada malaikat pengawas yang hadir. Jadi kalau di situ ada kata ma yalfizu min qaulin. Qaulin itu kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu termasuk dalam isim nakiro. Isim nakiro itu artinya kata yang bersifat umum atau global. Gitu. Jadi qaul ini atau ucapan di sini itu adalah sifatnya global. Segala ucapan apapun yang kita ucapkan itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kalau ucapannya bagus berarti dicatat oleh malaikat raqib. Kalau ucapannya kurang baik atau jelek itu dia akan dicatat oleh malaikat atid. Jadi segala ucapan itu ya, kalau kita bilang aja sama orang tua, itu kan di aturan juga disebutkan tidak dibolehkan ya, seperti itu. Nah, berarti ketika kita mengatakan ahnya itu karena misalkan kita membantah orang tua, itu sudah suatu dosa atau kesalahan. Jadi kita harus hati-hati sekali mengeluarkan kata-kata dari lisan kita gitu, karena memang lisan ini luar biasa ya. Kalau para ulama mengatakan lisan itu adalah cerminan dari hati kita. Kalau hati kita buruk, kalau hati kita isinya itu penyakit-penyakit hati semua, itu pasti akan keluar dari lisannya. Ngomongin orang, gibahnya dusta gitu kan, berbohong atau misalkan bertengkar. Nah, itu berarti sebenarnya adalah cerminan dari hati. Gitu. Kalau misalkan orang yang hatinya nggak baik, lihat deh, pasti kata-kata yang keluar dari mulutnya juga akan tidak baik gitu. Nah, itu makanya kita berlindung dari Allah ya dari lisan yang tidak baik itu. Kemudian tadi kita garis bawahi lagi dari ayat 18 surat Qaf tadi ya. Qaulin itu tadi diapit oleh kata ma dan illa. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma itu adalah kalau misalkan di dalam bahasa Arab nafi. Kata nafi itu artinya peniadaan, tidak ada gitu ya. Nah, kalau misalkan illa itu kata pengecualian. Jadi dua kata ini kalau misalkan ada satu kata diapit oleh dua kata ini, itu artinya satu kalimat itu adalah kepastian.
maksudnya kepastian. Contoh misalkan gini, kalau kita ada kalimat di bahasa Indonesia ya, tidaklah seorang ibu pergi melainkan membawa oleh-oleh. Gitu. Jadi kalau misalkan si ibu ini kalau pergi dia pasti pulang itu bawa oleh-oleh, sama kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan perkataan ini semua perkataan apapun, segala jenis perkataan apapun yang keluar dari lisan kita itu pasti akan dicatat oleh malaikat. Nah, ini luar biasa ya. Makanya coba kita hitung-hitung lagi dalam sehari kita bicara berapa kata ya? Banyak banget. Berapa ribu kata ya? Coba kita bandingkan yang mana ini katanya yang nggak baik dan yang baik. Kalau kita bandingkan lebih banyak yang mana? Dari satu kata aja itu bisa kita muhasabah, kita evaluasi. Oh, dari satu kata aja nih, ini bisa kesalahan saya udah banyak. Misalkan kalau kata-katanya banyak yang kurang baik gitu. Belum tangan kita berbuat apa, belum mata kita melihat apa, belum telinga kita itu luar biasa. Jadi kalau misalkan kita kumpulkan dosa kita sehari itu, masya Allah bisa sampai sebesar gunung ya, mungkin tidak terhitung. Jadi makanya itu satu lisan aja ini harus benar-benar kita jaga. Nah, tadi ya bahaya lisan itu banyak ya. Tadi kita gibah, membicarakan orang lain. Gibah itu kalau misalkan peristiwanya benar nih, kita ngomongin orang benar nih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan membicarakan yang tidak baik, misalkan si A dia mencuri, kita tahu, terus kemudian kita bilang, ih si A ini mencuri, gini cerita gitu ke orang, itu namanya gibah. Nah itu sama dengan dosa. Apalagi kalau berdusta, fitnah, itu apalagi gitu kan. Gibah aja membicarakan kebenaran, kalau misalkan itu adalah hal aib orang lain itu tidak boleh. Apalagi kita memfitnah orang, bertengkar, debat gitu kan, terus kemudian perkataan-perkataan yang enggak baik gitu. Pokoknya segala hal perkataan yang memang bisa menimbulkan dosa itu yang harus kita hindari, karena itu menjadi berbahaya gitu kan untuk lisan kita. Nah jadi makanya tadi disebutkan ya di dalam hadis juga tadi kan ya, seorang muslim itu kan dikatakan dia itu seorang muslim kalau misalkan saudaranya selamat dari lisan dan tangannya. Itu harus kita pegang ya hadis itu, karena memang kalau misalkan kita menyakiti orang lain dari lisan saja ya, ketika di akhirat nanti amalan kita itu akan diambil oleh orang yang kita sakiti. Mending kalau amal kita banyak ya, kalau amal kita sedikit diambilin sama orang, terus kita punya apa gitu kan, minus amalnya, akhirnya nah bukan surga yang menanti tapi neraka yang menanti. Seperti itu. Terus kemudian juga kalau misalkan kita tidak bisa berbicara yang baik, apa? Yang baik? Iya. Kan dia sudah disebutkan ya, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Gitu. Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, udah diam aja, gitu kan. Kalau misalnya kita bisa berkata baik, berkatalah gitu, ungkapkanlah gitu. Bisa jadi kata-kata yang baik kita itu bisa menghadirkan hidayah dari untuk orang lain, gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita nggak bisa berbicara dengan baik, dengan diam aja, daripada menyakiti orang, daripada justru malah membuat dosa, gitu. Itu yang tidak yang tidak baik. Jadi lisan itu bisa menyebabkan berbagai macam hal yang bahaya itu. Yang pertama tadi bisa menyakiti hati orang lain. Nah, jadi kalau misalkan kita mengatakan hal yang kurang baik dan itu bisa menyakiti orang, itu berbahaya. Kemudian yang kedua, efek di akhiratnya nanti tadi sudah ibu sebutkan, amal kita itu bisa diambil oleh orang yang kita sakiti hatinya. Nah kemudian yang ketiga, lisan juga akan membuat kita masuk neraka, gitu kan. Dan nerakanya orang yang lisannya tidak baik itu ya, masuk ke dalam neraka. Kemudian yang jauhnya, jarak jauhnya itu antara timur dengan barat itu lebih jauh. Kemudian menjadi
orang-orang yang selalu menggunakan lidah kita untuk menyakiti orang lain atau mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ini harus dijaga sekali. Kembali lagi, hati kita yang harus dijaga awalnya ya. Karena tadi lisan itu adalah cerminan dari hati. Kalau hati kita baik, insya Allah yang keluar dari mulut kita juga akan baik. Kalau hati kita nggak baik, ya itu tadi kata-katanya akan buruk saja gitu ya, seperti itu. Makanya hati harus tetap dijaga dari penyakit-penyakit hati. Ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya terkait dengan menjaga lisan. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, ya bisa akhirnya enggak ya. Silakan ya. Bagaimana sih Bu agar kita terhindar dari perkataan yang buruk dan menyakiti hati orang? Ya, bagaimana langsung jawab aja nih ya. Bagaimana menghindar dari perkataan yang buruk atau menyakiti orang lain? Tadi sudah disebutkan, berarti hati ya. Yang pertama, kita harus selalu doakan doa yang terbaik sedikali amin agar hati kita ini selalu Allah jaga dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi kita meminta selalu sama Allah, berdoa setiap selesai sholat, doa itu harus selalu kita doakan ya gitu. Karena itu juga akan berefek kepada lisan kita nantinya gitu kan. Kita minta Allah selalu menjaga hati kita, kemudian menjaga semua anggota tubuh kita termasuk lisan agar bisa mengeluarkan hal-hal yang baik dan positif gitu ya. Kemudian juga selalu kita berharap ya sama Allah gitu kan. Semoga Allah selalu menjaga kita selalu dari setiap aktivitas kita, terutama dari tadi itu yang berkata-kata gitu. Kemudian biasanya kalau hati yang sudah punya rem ya, maksudnya hati yang bersih itu kalau misalkan akan mengeluarkan sesuatu yang tidak baik itu pasti akan diingetin. Ada yang ingetin ya, itu nggak baik. Makanya kedekatan kita sama Allah itu harus dijaga gitu. Bagaimana cara menjaga kedekatan kita dengan Allah? Ya berarti ibadahnya harus ditingkatkan kualitasnya gitu ya. Kita sekarang fokusnya ke kualitasnya dulu gitu. Kalau kualitas itu bisa menyusul kualitas dulu ya dari ibadah kita. Nah kalau ibadah kita kualitasnya terjaga, insya Allah nanti juga Allah akan menjaga kita sehingga nanti kita akan terhindar dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Terutama juga menyakiti diri kita sendiri, karena lisan juga bisa menyakiti diri sendiri ya gitu kan. Selain nanti orang bisa benci sama kita kalau di dunia gitu kan, di akhirat nauzubillah gitu kan mendapatkan siksa dari orang gitu. Jadi yang pertama jaga hati, kemudian jaga doa yang tadi ya didawamkan doanya, kemudian juga selalu dijaga kedekatan kita dengan Allah. Luar biasa sekali ya penyampaian dari Ibu Lucy. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bertanya lagi? Oh iya Bu, ada yang mau bertanya. Apa dosa yang siksa apa yang akan kita dapatkan kelak di hari kiamat kalau kita sering fitnah orang, seperti fitnah orang, bullying orang, gibah. Tadi sudah disebutkan ya dosa memfitnah orang, kemudian apa sih siksa yang nanti didapatkan di akhirat. Di dalam hadis sudah disebutkan bahwa orang yang tidak bisa menjaga lisannya itu nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka yang luasnya itu jaraknya itu antara, kalau di bumi itu antara timur sampai dengan barat, tapi lebih luas lagi dari situ. Itu bayangkan gitu kan, neraka seluas itu dengan kemudian suhu panasnya berapa gitu kan. Kalau kita kalau kita berbicara tentang luar angkasa nih ya, matahari itu kan suhunya 5000 derajat Celcius. Neraka itu lebih panas dari matahari. Matahari ini kalau ada benda langit yang mendekati matahari itu kan langsung terbakar karena saking panasnya 5000 gitu ya. Apalagi neraka gitu ya, kita nggak tahu tuh suhunya berapa gitu kan, seperti itu. Jadi sudah Rasulullah sebutkan di dalam hadis tadi ya, bahwa dosanya itu sangat besar sekali, dan sudah dijelaskan juga neraka yang seperti apa, luasnya seperti apa gitu kan, yang bisa jadi satu balasan gitu untuk orang yang tadi tidak bisa menjaga lisannya. Kalau memfitnah ya, kita gibah aja nggak boleh gitu, apalagi fitnah itu luar biasa, termasuk salah satu dosa
Jadi makanya satu aja sebenarnya yang harus kita pegang kalau dari ayat itu. Surat Qaf ayat 18. Itu saja yang jadi kita tagline kita tuh gitu. Kalau bisa ditulis deh gitu ya di kertas ditempel gitu kan di kamar gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita lihat oh iya saya harus bergarisan ada kan alam bawah sadar kita menangkap tuh, alam bawah sadar kita merekam nggak boleh nih gitu kan mengatakan sesuatu yang tidak baik, karena selalu ada malaikat raqib dan atid yang mengawasi kita. Gitu. Jadi itu saja, gitu. Satu ayat itu yang kita pegang saja insya Allah kita bisa selamat gitu kan di akhirat, dunia akhirat ya seperti itu. Makanya ketika kita baca Al-Quran juga harus dikaji tuh ya artinya, tafsirnya, karena memang di situ banyak sekali pedoman-pedoman yang bisa kita pegang. Salah satunya ini tentang menjaga lisan. Itu mungkin ya. Kan juga sangat luar biasa dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan ada juga nih hadis yang tadi sudah Ibu Lucy jelaskan, yaitu adalah jika bicara tidak bermanfaat lebih baik diam. Nah, itu tentu menarik ya. Jadi apabila kita mau hendak berbicara itu terlebih dahulu kita pikirkan apakah pembicaraan yang akan kita ucapkan ini dapat menyakiti orang lain atau tidak. Terima kasih untuk Ibu Lucy atas materinya. Arya Mahendra Dan saya Siti Fatimah. Kami sebagai MC mohon pamit undur diri. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Karena apabila ada hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah, dan apabila ada hal-hal yang buruk itu datang dari diri kita sendiri. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi